Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas sebuah program C++ sederhana yang digunakan untuk mengurutkan data secara ascending menggunakan metode bubble sort. Saya akan jelaskan baris per baris, pelan-pelan sampai benar-benar paham. Oke, langsung saja saya mulai. Di bagian paling atas program ada library #include your string. Library ini dipakai supaya kita bisa menggunakan cout untuk menampilkan teks ke layar. Lalu ada using namespace std. Ini artinya kita bisa memakai fungsi-fungsi standar seperti cout tanpa harus menulis std.2 di depannya. Jadi lebih simpel. Terus kita masuk di int main. Bagian ini adalah fungsi main, yaitu tempat program mulai dijalankan. Terus kita masuk ada int data kurung siku sama dengan kurung kerawa 51428. Di sini kita membuat sebuah array yang berisi 5 angka acak, yaitu ada 5, ada 1, 4, 2, dan 8. Ada juga int n sama dengan 5. Variabel n ini menyimpan jumlah elemen di dalam array, yaitu ada 5. Lalu ada variabel temp yang nantinya dipakai untuk menukar data ketika proses pengurutan berlangsung. Lalu ada cout data sebelum diurutkan, lalu all in i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, dan if cout data kurung siku i. Bagian ini menampilkan isi array sebelum diproses, jadi user bisa melihat data awalnya seperti apa sebelum dilakukan pengurutan. Nah, kita masuk ke proses bubble sort. Ada loop pertama yang ini. Loop ini mengatur berapa kali proses pengurutan dilakukan. Karena bubble sort melakukan perbandingan berulang kali, kita butuh beberapa putaran sampai data benar-benar terurut. Lalu ada loop yang kedua. Di sini elemen-elemen array dibandingkan satu per satu, karena setiap putaran elemen terbesar akan bergeser ke kanan. Batas perbandingan akan semakin berkurang di setiap iterasi. Nah, di sini adalah proses pertukaran data. Jika nilai di posisi J lebih besar dari posisi J tambah 1, kedua data tersebut akan ditukar. Itulah kenapa dinamakan bubble sort. Elemen besar seperti gelembung naik ke atas permukaan, atau dalam hal ini bergerak ke posisi paling kanan. Setelah proses bubble sort selesai, program akan menampilkan data yang sudah diurutkan nanti. Lalu kita akhiri dengan return 0 titik koma, menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Sekarang kita akan compile dia, kita klik, kita akan mengecek apakah program ini sudah benar atau masih salah. Oh ya, sudah benar semuanya, sudah tidak ada lagi yang salah, tidak ada lagi yang error. Kita run dia. Nah, akan muncul seperti ini. Data sebelum diurutkan 51428. Lalu ada data setelah kita menggunakan bubble sort atau cascading, diurutkan menjadi 12458. Jadi itu dia penjelasan lengkap dari program C++ yang melakukan pengurutan data menggunakan bubble sort secara cascading. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan paling sederhana dan sangat cocok untuk belajar dasar-dasar logika pengurutan.
sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Di video kedua ini, saya akan membahas sebuah program C++ yang digunakan untuk memvisualisasikan proses bubble sort. Jadi bukan cuma mengurutkan data, tapi kita juga bisa melihat setiap tahap perubahan array setelah satu kali proses pengurutan dilakukan. Langsung kita bahas kode programnya baris demi baris. Seperti biasa, di paling bagian atas program ada library include your string. Ini digunakan supaya kita bisa memakai cout untuk menampilkan teks ke layar. Lalu ada using name std, digunakan agar kita tidak perlu menulis std.2 terus menerus. Nah, kita masuk ke fungsi untuk mencetak array yang ini, dari nomor 4 sampai nomor 7 ini. Fungsi ini dibuat untuk memudahkan kita mencetak isi array. Jadi kapanpun kita ingin menampilkan data, kita cukup memanggil cetak array yang ini tanpa harus mengetik loop berulang-ulang. Lalu ada int name yang ini. Ini adalah titik mulai dari program. Nah, kita masuk ke data awal dan variabel. Sini ada int data sama dengan 9, 4, 7, 2, dan 5. Ini adalah array yang berisi 5 angka, ada angka 9, 4, 7, 2, dan 5. Lalu ada cost in n sama dengan 5. Variabel n ini untuk menyimpan jumlah elemen, yaitu ada 5. Lalu ada variabel temp yang nanti dipakai untuk proses pertukaran atau swap. Masuk ke menampilkan data awal. Bagian ini akan menampilkan judul, yaitu program visual bubble sort. Lalu ada data sebelum diurutkan, seperti ini kodenya. Ini penting supaya kita tahu kondisi awal sebelum proses sorting dimulai. Lalu ada proses sorting sini. Nanti program akan memberitahu bahwa proses pengurutan akan dimulai. Lalu kita masuk ke algoritma bubble sort. Nah, yang pertama ini adalah loop pertama adalah loop luar, yaitu perulangan yang mengatur jumlah tahap atau istilahnya pas dalam bubble sort. Bubble sort bekerja dengan cara mengangkat elemen terbesar ke bagian kanan secara bertahap. Lalu ada loop dalam. Loop ini membandingkan elemen secara berurutan dari kiri ke kanan. Bagian n kurang 1 kurang i, artinya setiap kali satu pas selesai, satu elemen terbesar sudah berada di posisi yang benar, sehingga tidak perlu dicek lagi di pas berikutnya. Lalu di sini adalah proses pertukaran data yang ini, dari 26 sampai 29. Ini adalah proses pertukaran data. Jika elemen kiri, yaitu data J, lebih besar dari elemen kanan, yaitu data J tambah 1, maka keduanya ditukar. Nah, ini inti dari bubble sortnya. Lalu ada visualisasi setiap tahap. Visualisasi setiap tahap. Setelah satu pas selesai, program menampilkan isi arraynya. Di fase ini kita bisa melihat bagaimana elemen terbesar bergerak ke kanan. Ini yang membuat program ini lebih mudah dipahami karena kita benar-benar melihat proses sorting langkah demi langkah. Setelah semua tahap selesai, program menampilkan hasil akhir dari proses bubble sort yang ini, yaitu array yang sudah
terurut dari kecil ke besar. Lalu ada retron 0 titik koma. Ini menandakan program selesai dan berjalan normal. Setelah semuanya sudah selesai, kita compile untuk mengecek apakah sudah benar. Nah, sudah benar programnya. Sekarang kita run. Nah, muncul seperti begini. Ini judul programnya yang tadi kita ketikkan, program visualisasi bubble sort. Lalu data awalnya 94725 yang tadi pertama. Nah, ini adalah proses sortingnya atau proses pengurutannya dari kanan, dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, tahap 1, angka 9-nya sudah berada di paling kanan. Tahap 2 juga sama, angka 7-nya sudah berpindah juga ke kanan. Tahap 3, angka 5-nya sudah berpindah. Tahap 4 semuanya sudah terurut secara berurutan. Jadi ada 4 tahap sampai urutannya semuanya benar. Jadi hasil akhirnya 2, 4, 5, 7, dan 9. Jadi itu dia penjelasan lengkap dari program visualisasi bubble sort menggunakan C++. Melalui program ini kita bisa melihat bagaimana setiap elemen bergerak dari tahap ke tahap, sehingga proses sorting menjadi jauh lebih mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Di video ketiga ini, saya akan membahas sebuah program C++ yang digunakan untuk mengurutkan data menggunakan algoritma selection sort. Saya akan jelaskan baris demi baris. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, di bagian paling atas program ada #include usestream. Ini adalah library supaya bisa menggunakan cout nanti. Cout berfungsi sebagai menampilkan teks ke layar. Lalu ada using name space std. Ini digunakan agar kita tidak perlu menulis std.2 setiap kali menggunakan fungsi standar C++. Lalu ada in-main. Ini adalah fungsi utama tempat program mulai dijalankan nanti. Lalu kita deklarasikan datanya. Yang pertama ada in-data sama dengan 64, 25, 12, 22, dan 11. Di sini kita membuat sebuah array berisi 5 angka yang tadi. Terus ada in-n sama dengan 5. Variabel n ini berisi jumlah elemen array yang tadi dari 5. Di sini ditulis 5. Lalu di sini ada in min underscore index dan temp. Variabel min underscore index ini untuk menyimpan indeks nilai terkecil sementara, dan variabel temp untuk membantu proses pertukaran data nanti. Di bagian ini, bagian ini fungsinya menampilkan data awal sebelum proses sorting dilakukan. Tujuannya supaya kita bisa membandingkan hasil sebelum dan sesudah diurutkan. Lalu kita mulai proses selection sortnya. Nah, yang ini adalah loop I adalah loop luar. Di sini kita memposisikan setiap elemen ke indeks yang seharusnya. Nah, yang ini min underscore index sama dengan I. Ini pertama kita anggap bahwa elemen pada posisi I adalah elemen terkecil. Lalu kita mencari nilai terkecil di sisa arraynya, yang ini. Loop ini mencari nilai terkecil dari posisi I ditambah 1 sampai akhir array. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil, kita update
min indeksnya ke posisi elemen tersebut. Inilah inti dari selection sort, yaitu memilih nilai terkecil lalu menempatkannya di posisi yang paling benar. Di sini adalah ini adalah menukar elemen. Setelah tahu mana elemen terkecil, kita tukar elemen di posisi I. Contohnya, kalau nilai terkecil ada di indeks 4 dan posisi I adalah 0, maka angka paling kecil dipindahkan ke depan. Lalu ini adalah menampilkan data setelah diurutkan nanti. Setelah seluruh proses selesai, array akan tersusun rapi dari kecil ke besar dan program menampilkan hasil akhirnya. Lalu kita akhiri dengan return 0 titik koma. Ini menandakan program selesai dan berjalan dengan sukses. Setelah semuanya selesai, kita compile untuk ngecek. Nah, semuanya sudah benar, kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi data sebelum diurutkan, yang pertama 64, 25, 12, 22, 11. Setelah kita menggunakan selection sort, jadi angka yang terkecilnya berpindah ke depan. Jadi angka 11, 12, 22, 25, dan 64. Jadi angka yang paling terkecil di depan sampai yang terbesar di belakang. Jadi itulah penjelasan program selection sort pada C++. Dengan algoritma ini kita mencari nilai terkecil secara bertahap dan memindahkannya ke posisi yang benar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Di video yang keempat ini, saya akan membahas sebuah program C++ yang berfungsi untuk mengurutkan huruf menggunakan algoritma selection sort. Yang menarik, program ini memakai input langsung dari kita. Jadi, kita bisa memasukkan huruf apapun yang ingin kita urutkan. Oke, langsung saja kita bahas kode programnya langkah demi langkah. Yang pertama, kita mengincludekan beberapa library. Yang pertama, #include UseString. Ini untuk input-output seperti cin dan cout. Lalu yang kedua, #include string. Sebenarnya tidak wajib karena kita memakai char, tapi tidak mengganggu. Yang ketiga, ada #include algorithm. Ini dipakai untuk fungsi swap agar proses pertukaran data lebih ringkas. Seperti ini. Lalu ada using namespace std. Ini digunakan supaya kita tidak menulis std terus-menerus. Lalu kita deklarasikan variabelnya. Di sini ada const in n sama dengan 5. Variabel n sama dengan 5 ini artinya kita akan memasukkan 5 huruf. Lalu ada char huruf n. Variabel huruf n ini adalah array yang nantinya menyimpan huruf-huruf tersebut. Lalu ada char temp. Variabel temp ini disiapkan jika kita ingin melakukan swap secara manual. Meskipun di sini kita sudah memakai swap dari library-nya. Lalu kita input datanya di sini. Di bagian ini program meminta kita memasukkan 5 huruf satu persatu. Setiap huruf disimpan ke dalam array hurufnya ini. Lalu ini menampilkan data awalnya. Program akan menampilkan huruf-huruf yang telah dimasukkan sebelum dilakukan pengurutan. Tujuan bagian ini adalah agar kita bisa membandingkan tampilan sebelum dan sesudah sorting. Lalu kita masuk ke algoritma selection sort. Ada in min
teks indeks sama dengan I. Kita menganggap huruf pada posisi I adalah huruf terkecil. Nah, lalu di loop ini untuk memeriksa elemen berikutnya. Jika ditemukan huruf yang lebih kecil, maka min underscore index akan diperbarui. Contohnya, jika kita memasukkan huruf D, A, C, B, E, maka huruf paling kecil adalah A, jadi min index mengarah ke posisi huruf A. Lalu di sini adalah proses pertukaran atau swap. Kita menemukan huruf terkecil, kita tukar dengan posisi I. Untuk swap ini membuat proses ini lebih singkat dan aman. Lalu ini adalah menampilkan hasil akhir. Di akhir proses ini semua huruf sudah terurut dari A ke Z, atau dari yang paling kecil sampai paling besar sesuai urutan alfabet. Lalu diakhiri dengan redtune 0, ini menandakan program berakhir tanpa error. Setelah semuanya selesai, kita compile, lalu kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Kita masukkan beberapa huruf. Pertama huruf A, yang kedua huruf F, jadi data sebelum diurutkan adalah H, L, A, X, dan Z. Data setelah selection sort dari A ke Z ada A, L, X, Z. Jadi datanya diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar sesuai dengan alfabet. Jadi A, L, X, Z. Jadi itulah penjelasan lengkap tentang bagaimana program selection sort karakter bekerja. Kita memasukkan huruf secara manual, lalu program mengurutkannya secara cascading dari A ke Z. Algoritma selection sort ini sangat cocok untuk memahami konsep pencarian nilai terkecil dan penukaran elemen. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.